Assalamualaikum Ayah Bunda. Selamat datang di channel Bijak Anak, ruang hangat untuk belajar mendidik dengan cinta dan akhlak. Yuk, sambil nonton, tulis di kolom komentar nilai apa yang ingin Ayah Bunda tanamkan pada buah hati hari ini. Pernah enggak Ayah Bunda merasa lelah mendidik anak? Sudah diingatkan berkali-kali, tapi rasanya tidak ada perubahan. Padahal dalam hati kita hanya ingin mereka tumbuh jadi anak yang baik, cerdas, dan berakhlak mulia. Bayangkan kalau suatu hari orang-orang di sekitar berkata, "Masya Allah, anaknya sopan sekali, tutur katanya lembut, dan selalu bantu orang lain." Itulah impian setiap orang tua. Dan di video ini, kita akan kupas rahasia dari Dr. Aisyah Dahlan tentang cara mendidik anak agar cerdas, berakhlak, dan disayangi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah dan Bunda hebat. Selamat datang di channel Bijak Anak, tempat kita belajar bersama menjadi orang tua yang bukan hanya membesarkan anak, tapi juga menumbuhkan jiwa dan akhlaknya. Jika video ini membuat hati ayah bunda tergerak untuk mendidik dengan cara yang lebih lembut dan bermakna, yuk dukung channel ini dengan subscribe, tekan like, dan bagikan agar semakin banyak keluarga yang belajar dengan cinta. Ayah, bunda, seringkali tanpa kita sadari, kita sibuk mengejar anak supaya pintar, supaya nilainya bagus, supaya ranking di sekolah. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa sebenarnya semua ini? Anak kita bukan mesin yang hanya diukur dari angka. Mereka adalah amanah, titipan Allah yang harus kita bimbing, bukan hanya untuk cerdas secara otak, tapi juga lembut hatinya. Dr. Aisyah Dahlan sering mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan sekedar tentang apa yang anak tahu, tapi siapa anak itu menjadi. Anak yang cerdas tapi sombong akan dijauhi, tapi anak yang sederhana namun penuh adab akan disayangi banyak orang. Karena sesungguhnya akhlak adalah kecerdasan tertinggi. Cobalah ingat kembali ayah bunda, saat anak kita kecil, mereka selalu memeluk kita, menatap dengan mata polos, dan percaya bahwa dunia ini aman selama ada kita di sampingnya. Tapi seiring bertambahnya usia, kadang hubungan itu menjauh, bukan karena mereka berubah, tapi karena cara kita menegur dan mendidik mulai kehilangan sentuhan cinta. Banyak dari kita yang tanpa sadar lebih fokus pada kesalahan anak. Kita cepat menegur, tapi lupa memeluk. Kita ingin mereka disiplin, tapi lupa bahwa disiplin tanpa kasih hanya menumbuhkan takut, bukan tanggung jawab. Dr. Aisyah Dahlan berkata, anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang hadir dengan hati. Itulah titik awal dari kecerdasan dan akhlak. Anak yang tumbuh dengan kasih akan belajar menghormati, mendengarkan, dan berbuat baik bukan karena takut dimarahi, tapi karena dia paham arti cinta dan tanggung jawab. Maka mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang. Mendidik bukan sekedar mengoreksi, tapi menuntun. Bukan sekedar memberi perintah, tapi memberi contoh. Jadikan setiap momen bersama anak sebagai ladang pahala, tempat kita menanamkan nilai-nilai kebaikan dengan sabar dan tulus. Karena sesungguhnya, ketika kita mendidik anak dengan cinta, maka bukan hanya mereka yang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan mulia, tapi hati kita pun ikut tumbuh menjadi lebih lembut dan bahagia. Kita sering terjebak pada satu ukuran, nilai rapor, ranking, atau seberapa cepat anak bisa membaca. Padahal, seperti kata Dr. Aisyah Dahlan, kecerdasan sejati bukan hanya di kepala, tapi juga di hati. Anak yang cerdas tanpa akhlak akan sulit disukai orang, tapi anak yang hatinya lembut, sopan, dan menghargai orang lain, kemanapun dia melangkah, orang akan menyayanginya.
Mari kita ingat ayah bunda, Allah tidak menilai seberapa tinggi IQ seseorang, tapi seberapa tulus niat dan akhlaknya. Anak-anak bukanlah proyek kesempurnaan. Mereka adalah amanah yang sedang belajar menjadi manusia yang baik. Dan tugas kita bukan hanya membuat mereka pintar, tapi menuntun mereka menjadi berakhlak mulia. Dr. Aisyah sering mengingatkan, didik anak dengan kelembutan karena hati yang keras tidak bisa menumbuhkan cinta. Anak yang selalu dimarahi akan tumbuh dengan rasa takut, tapi anak yang dipahami, disapa dengan lembut, dan diarahkan dengan kasih akan tumbuh dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab yang kuat. Bayangkan ketika anak kecil melakukan kesalahan dan kita berkata, "Sayang, ibu tahu kamu tidak sengaja. Yuk kita perbaiki sama-sama." Kalimat sederhana itu bisa lebih kuat dari 1000 nasihat. Karena di sana, anak belajar tentang maaf, tanggung jawab, dan kasih sayang. Hal-hal yang jauh lebih penting dari sekedar nilai 100 di ujian. Ayah bunda, ingatlah, kecerdasan sejati bukan tentang seberapa cepat anak memahami pelajaran, tapi seberapa dalam mereka memahami perasaan orang lain. Ajarkan anak untuk peka, sopan, dan berterima kasih. Ajarkan mereka menundukkan suara saat berbicara pada orang tua dan berkata lembut pada yang lebih kecil. Karena anak yang tumbuh dengan akhlak baik, insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, beradab, dan disayangi banyak orang. Bahkan malaikat pun mendoakannya. Ayah bunda, rahasia mendidik anak bukan terletak pada banyaknya nasihat, tapi pada konsistensi teladan yang mereka lihat setiap hari. Anak itu tidak belajar dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Dr. Aisyah Dahlan sering berkata, anak itu meniru, bukan mendengar. Maka kalau kita ingin mereka lembut, kita pun harus lembut. Kalau kita ingin mereka jujur, kita pun harus jujur. Bahkan dalam hal kecil, seperti mengakui kesalahan di depan mereka. Ketika orang tua berani berkata, "Tadi ibu salah bicara ya, maaf ya nak." Maka di saat itu, anak belajar hal yang sangat besar, rendah hati, dan tanggung jawab. Coba kita perhatikan rutinitas harian kita. Apakah kita sering memberi pujian kecil saat anak berbuat baik? Apakah kita masih meluangkan waktu mendengarkan cerita mereka meski hanya 5 menit? Karena di momen-momen kecil itu, sesungguhnya sedang tertanam nilai-nilai besar, rasa percaya, penghargaan, dan cinta. Dr. Aisyah juga mengingatkan, jangan menanamkan akhlak dengan tekanan, tapi dengan kebersamaan. Misalnya, saat mengajak anak sholat, jangan hanya berkata, "Ayo sholat," tapi sertai dengan lembut. "Yuk nak, kita sholat bareng ibu. Ibu seneng banget kalau kamu jadi teman sholat ibu." Kalimat lembut seperti itu membuat anak merasa dihargai, bukan diperintah. Dan dari perasaan dihargai itulah tumbuh keikhlasan untuk melakukan kebaikan tanpa harus disuruh. Begitu juga dalam hal bersyukur, menolong, dan berkata baik. Jangan hanya mengajar lewat lisan, tapi tunjukkan lewat tindakan. Saat anak melihat orang tuanya menolong tanpa pamrih, berbagi dengan tetangga, atau bersyukur meski sederhana, mereka sedang menanam nilai yang akan jadi akar kuat dalam hidupnya. Ingatlah ayah bunda, akhlak tidak tumbuh dalam sehari, tapi dalam keseharian. Dan setiap senyum, pelukan, serta kata lembut kita adalah pupuk bagi jiwa anak agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, rendah hati, dan penuh kasih. Ayah bunda, anak-anak zaman sekarang tidak bisa hanya diarahkan. Mereka perlu didengarkan, dipahami, dan diajak berjalan bersama. Seperti yang sering disampaikan Dr. Aisyah Dahlan, orang tua yang baik bukan hanya penguasa di rumah, tapi juga sahabat di hati anaknya.
Menjadi sahabat bukan berarti kehilangan wibawa. Justru, dengan menjadi sahabat, anak akan lebih terbuka, lebih percaya, dan lebih mudah dibimbing. Karena anak yang merasa didengar akan mendengarkan. Anak yang merasa dihargai akan menghargai. Coba kita ingat kembali, kapan terakhir kali kita mendengarkan cerita anak tanpa memotong? Kapan terakhir kali kita duduk di sampingnya hanya untuk mendengar isi hatinya tanpa menggurui? Kadang, anak tidak butuh nasihat panjang. Mereka hanya butuh telinga yang siap mendengar dan hati yang tidak cepat menghakimi. Dr. Aisyah sering memberi contoh sederhana. Kalau anak salah, jangan langsung dimarahi. Tanyakan dulu dengan lembut, "Kenapa kamu lakukan itu, Nak?" Pertanyaan itu membuat anak berpikir dan merasa aman untuk jujur. Dari sana, kita bisa membimbing tanpa membuatnya merasa disalahkan. Sebagai orang tua, kita juga guru kehidupan bagi mereka. Tapi guru yang paling berhasil bukan yang banyak bicara, melainkan yang banyak memberi contoh dan menuntun dengan kasih. Saat kita mengajarkan sopan santun, tunjukkan lewat sikap kita pada orang lain. Saat kita mengajarkan kesabaran, tunjukkan saat menghadapi kesalahan mereka. Ketika anak melihat kita tenang, memaafkan, dan tetap lembut, mereka belajar tanpa perlu banyak kata. Inilah rahasia menjadi sahabat dan guru bagi anak. Dengarkan lebih dulu sebelum menasehati. Berikan pelukan sebelum memberi peringatan. Gunakan kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Tunjukkan akhlak yang ingin mereka tiru. Karena pada akhirnya, anak tidak akan mengingat semua yang kita katakan, tapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama kita. Dan ketika hati anak merasa aman di dekat orang tuanya, maka setiap nasihat kita akan menembus jiwanya dengan lembut. Ayah bunda yang luar biasa. Sekarang, mari berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan wajah anak kita, senyum polosnya, tatapan matanya yang dulu begitu lembut setiap kali memeluk kita. Pernahkah terlintas di hati? Aku ingin sekali anakku tumbuh jadi pribadi yang bahagia, bukan hanya pintar, tapi juga dicintai banyak orang. Itu semua bisa terjadi jika kita mulai hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Karena setiap detik yang kita lewati bersama anak adalah kesempatan emas yang tidak akan kembali. Dr. Aisyah Dahlan sering berpesan, perubahan besar dimulai dari hati yang mau lembut kembali. Tidak perlu langkah besar, cukup mulai dengan hal-hal kecil yang penuh makna. Saat anak berbuat salah, tahan dulu amarahmu, tatap matanya dan ucapkan, "Ibu tahu kamu bisa lebih baik." Itu kalimat sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Anak akan merasa dipercaya, bukan dihakimi. Ia akan ingin berubah, bukan karena takut, tapi karena ingin membahagiakanmu. Dan lihatlah, pelan tapi pasti suasana rumahmu berubah. Suara teriakan berganti tawa, teguran berubah jadi pelukan, kelembutan menjadi bahasa utama antara orang tua dan anak. Mulailah hari ini dengan niat baru. Aku ingin jadi sahabat terbaik bagi anakku. Aku ingin mengajarnya dengan cinta, bukan dengan marah. Aku ingin meninggalkan warisan hati yang tenang dan akhlak yang indah. Ayah bunda, bayangkan jika setiap hari anak melihat kita bersabar, memaafkan, dan tetap lembut. Ia akan tumbuh dengan hati yang kuat, dengan iman yang dalam, dan dengan cinta yang luas kepada sesama. Dan suatu hari nanti ketika ia dewasa, ia akan berkata, "Aku ingin jadi orang tua seperti ayah dan ibu." Bukankah itu doa yang paling indah? Baru. Jadi, mari kita mulai hari ini. Ubah cara bicara, ubah cara menegur, ubah cara mencintai. Karena perubahan kecil yang kita lakukan di rumah bisa menjadi perubahan besar dalam hidup anak-anak kita.
Ayah bunda yang hebat. Mungkin selama ini kita pernah salah, pernah marah terlalu keras, pernah menyesal setelah berkata kasar, pernah membuat anak menangis karena emosi yang tak tertahan. Tapi hari ini jangan merasa gagal, karena justru di saat kita sadar dan ingin berubah, disitulah proses menjadi orang tua sejati dimulai. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang mau belajar, mau meminta maaf, dan mau memperbaiki diri. Setiap pelukan yang kita berikan, setiap kata lembut yang kita ucapkan adalah langkah menuju rumah yang lebih damai, lebih hangat, dan lebih penuh cinta. Mari kita tumbuh bersama, belajar mendidik dengan hati, bukan dengan amarah, menegur dengan kasih, bukan dengan luka, agar anak-anak kita tumbuh bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak, disayani manusia, dan diridhoi Allah SWT. Jika video ini menyentuh hati ayah bunda, bantu kami sebarkan kebaikan ini. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak keluarga yang belajar dengan cinta. Karena setiap niat baik yang disebarkan, insya Allah menjadi pahala yang mengalir untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan kisah dan pelajaran baru yang menyejukkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.